Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah Maulida Alfa Hasanah, NIM 102210060 jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu Ilmu Tauhid, bab Khodok dan Khodar. Poin yang pertama yaitu pengertian Khodok dan Khodar. Apa itu Khodok dan Khodar? Mari kita bahas Khodok terlebih dahulu. Khodok yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman dahulu sebelum diciptakannya alam semesta, atau biasa disebut juga dengan zaman azali. Sesuai dengan kehendaknya, segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Selanjutnya yaitu Khodar. Khodar yaitu perwujudan dari Khodok atau ketetapan Allah dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Khodarnya Allah ini biasanya disebut juga dengan istilah takdir. Selanjutnya pada poin yang kedua yaitu contoh dari Khodok dan Khodar. Yang pertama ada Khodok atau takdir yang tidak dapat dirubah. Di sini saya mencantumkan 4 contoh untuk Khodok atau takdir yang tidak dapat dirubah. Yang pertama yaitu kelahiran seseorang, yang kedua yaitu jenis kelamin, yang ketiga yaitu penampilan fisik, dan yang terakhir kematian. Saya akan menjelaskan masing-masing keempat contoh yang telah saya cantumkan sebagai contoh dari Khodok atau ketetapan yang tidak dapat diubah. Yang pertama yaitu mengenai kelahiran seseorang. Kita sebagai manusia biasa atau sebagai hamba Allah tidak dapat meminta kepada Allah. Misalkan, ya Allah, saya ingin lahir pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, jam ini, menit ini, bahkan detik ini. Yang kita bisa hanya bersyukur dan menerima ketetapan yang telah Allah beri untuk kita. Contoh selanjutnya yaitu jenis kelamin. Kita juga tidak bisa meminta kepada Allah ingin terlahir sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, karena semua perempuan dan laki-laki itu juga sama saja, dan kita akan hidup secara berpasang-pasangan. Contoh selanjutnya yaitu mengenai penampilan fisik. Kita juga tidak bisa meminta kepada Allah, misal kita minta hidung lebih dari satu atau mulut lebih dari satu. Kita tidak bisa, karena sudah ketetapan dari Allah, kita diberi hidung satu dan mulut satu, dan kita harus bisa menjaga hidung dan mulut kita dan anggota tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Itu bukti bahwa kita bisa menerima dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Bahkan tidak jarang juga manusia yang masih merasakan insecure, apalagi insecure masalah fisik. Biasanya para wanita ini masih merasakan bahwa dirinya kurang menarik atau kurang cantik. Nah, kita sebagai manusia, sebagai wanita, kita juga bisa melakukan perawatan pada tubuh atau pada wajah, misal skincarean atau body carean. Itu bisa merawat tubuh kita, merawat kulit kita agar bisa lebih baik, bisa lebih cantik, kayak gitu, bisa lebih bersih. Yang penting kita tidak merubah seperti operasi plastik, filler, dan lain-lain. Karena sejatinya kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan itu dengan merawat, bukan merubah. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, yang artinya yaitu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Contoh yang berikutnya yaitu kematian. Kita tidak bisa menunda kematian atau mengajukan kematian. Misalkan kita menunda dengan cara, ya Allah, matikan hamba ketika hamba sudah siap, atau ketika hamba sudah kaya, sudah memiliki rumah, memiliki mobil, kayak gitu-gitu. Kita nggak bisa. Jadi kita meninggal itu ya kalau sudah takdir ya bakalan kita meninggal, nggak bisa kita undur atau kita ajukan. Terus yang kita ajukan dengan contoh, ya Allah, matikan hamba sekarang karena hamba sudah tidak mampu untuk menghadapi kehidupan dengan kesengsaraan ini. Percayalah bahwa Allah itu tidak akan pernah membebani manusia di luar dari batasannya. Ada juga yang meminta, ya Allah, saya tidak ingin mati, kekalkan hamba atau abadikan hamba di sini, di dunia ini selamanya. Tidak bisa, karena sejatinya itu kullun nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Lalu contoh yang berikutnya yaitu contoh dari Khodar atau takdir yang bisa dirubah. Misal, seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar ia memperoleh nilai yang bagus. Itu contoh dari takdir yang bisa dirubah. Karena kita merubah dengan apa? Kita merubah dengan belajar. Kita bodoh, tapi kalau kita belajar, kita mempelajari apa yang kita tidak tahu, maka tidak mustahil kalau kita itu bahkan bisa pintar, memiliki nilai yang bagus, asal kita mau berusaha dan berdoa.
Poin yang ketiga yaitu Khodar dan Khodar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah Khodar dan Khodar ada kedua tokoh yang sama-sama mengemukakan pendapatnya yang senada meskipun ada sedikit penekanan yang agak berbeda. Yakni pada tokoh yang pertama yaitu Imam Abdul Hasan Ali al-Asy'ari berpendapat bahwa perbuatan manusia bukanlah diwujudkan oleh manusia sendiri, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Tetapi dalam mewujudkan perbuatan itu manusia mempunyai bagian walaupun bagian itu tidak efektif yang disebut dengan al-kasbu. Kasbu ialah bersamanya kemampuan seseorang dan perbuatannya. Dengan kasbu itulah maka seseorang bertanggung jawab atas segala akibat baik dan buruk dari perbuatannya. Tokoh yang kedua yaitu menurut Abu Mansur al-Maturidi. Tuhan telah menciptakan sesuatu serta menetapkan ukuran-ukurannya termasuk qadar baik dan buruk. Namun manusia dengan akalnya dapat memilih mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Manusia diberi kebebasan untuk melakukan usahanya sesuai dengan kehendaknya. Poin yang keempat yaitu pengertian Khodar dan Khodar menurut Ahlus Jabariyah. Pelopor faham itu adalah Jaham bin Sofwan, maka gerakan ini juga sering disebut Jahamiyah. Pada mulanya golongan ini berpendapat bahwa manusia adalah dalam keadaan terpaksa, tidak bebas dan tidak mempunyai kekuasaan apapun. Hanya Allah sajalah yang menentukan segala sesuatu kepada manusia. Jadi menurut faham Jabariyah itu bahwa Allah yang membuat pekerjaan kepada manusia. Sebagaimana Allah membuat batu dan kayu, menggerakkan angin, mengalirkan air dan lain sebagainya. Dengan keyakinan tersebut, semua perbuatan manusia termasuk nasibnya sudah ditentukan sejak zaman dahulu atau zaman azali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Surat As-Saffat ayat 96. Poin yang kelima yaitu pengertian Khodar dan Khodar menurut Ahlus Qadariyah. Faham ini muncul kira-kira pada tahun 70 Hijriah yang dipelopori oleh Ma'bad al-Jawhami dan Ghailan al-Dimaski. Munculnya faham ini pertama kali di Irak pada masa pemerintahan Abdul Malik al-Marwan. Aliran ini berpendapat bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak atas dirinya dan segala amal perbuatannya. Dengan kemauan dan kekuasaan sendiri, manusia dapat berbuat baik dan buruk tanpa kekuasaan lain yang memaksanya. Dasar ketentuan ini adalah adanya pahala dan siksa. Bagi mereka yang berbuat baik akan mendapat pahala, sedangkan mereka yang berbuat buruk akan mendapatkan siksa. Hal tersebut akan terlaksana apabila perbuatan manusia tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atas segala perbuatannya. Aliran ini memiliki banyak persamaan dengan aliran Mu'tazilah. Di antara dalil-dalil yang dijadikan pedoman oleh golongan Qadariyah ini adalah ayat Al-Quran yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang kafir, biarlah ia kafir, sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 29. Poin yang keenam yaitu macam-macam dari takdir. Ada dua macam dari takdir, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Saya akan menjelaskan pengertian dari takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya yang memungkinkan dapat berubah karena usaha dan ikhtiar manusia. Allah berfirman, artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka itu mengubah nasibnya sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Contohnya yaitu yang bagaimana miskin bisa menjadi kaya lantaran bekerja keras. Yang kedua yaitu Allah berfirman, artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu semua, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat hasil pekerjaanmu. Berikutnya yaitu pengertian dari takdir mubrom. Takdir mubrom ialah takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat dielakkan kejadiannya. Contohnya yaitu nasib manusia, lahir, kematian, jodoh, dan rezekinya, terjadinya kiamat, dan sebagainya. Khodar dan Khodar Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan nasib manusia adalah rahasia Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bahkan Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain dan malaikat-malaikat pun tidak mengetahuinya. Manusia diperintahkan mengetahui Khodar dan Khodarnya melalui usaha dan ikhtiar. Kapan manusia lahir, bagaimana status sosialnya, bagaimana rezekinya, siapa anak dan istrinya, dan kapan meninggalnya.
adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup manusia seperti itu sudah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu sejak zaman masa sebelum terjadinya suatu atau masa yang tidak bermulaan. Poin yang ketujuh yaitu tujuan beriman kepada Qada dan Qadar. Yang pertama yaitu untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya terhadap makhluknya. Yang kedua, dapat memelihara diri dari berperasaan sombong dan takabur dengan kejayaan yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu dapat memberikan ketenangan jiwa di masa menghadapi suatu ujian dan percobaan dan menimbulkan kerelaan hati dengan apa yang telah berlaku. Yang keempat yaitu dapat memelihara diri daripada berputus asa jika gagal dalam sesuatu usaha. Yang kelima yaitu dapat melahirkan keikhlasan dan kebersihan hati dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam segala urusan hidup karena semuanya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8 yaitu fungsi beriman kepada Qada dan Qadar. Yang pertama yaitu mempunyai semangat ikhtiar. Ikhtiar artinya melakukan perbuatan yang baik dengan penuh kesungguhan dan keyakinan akan hasil yang baik bagi dirinya. Dengan pemahaman seperti itulah seorang murid akan belajar bekerja keras agar bisa sukses, pedagang akan hidup hikmat agar usahanya berkembang dan sebagainya. Allah berfirman yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang ia usahakan dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Surat An-Najm ayat 39-40. Contoh yang kedua yaitu mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan. Dengan percaya Qada dan Qadar, manusia akan sadar bahwa kehidupan adalah ujian-ujian yang harus dilalui dengan sabar. Contoh yang ketiga yaitu sabar. Sabar bahwa semua cobaan yang ada pada dunia ini adalah Qada dan Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ada di alam semesta hakikatnya adalah milik Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ada pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 156 yang artinya yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Contoh yang terakhir yaitu tawakal. Tawakal menurut bahasa artinya bersandar atau berserah diri. Dalam istilah agama, tawakal artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala ujian atau menunggu hasil dari suatu pekerjaan atau usaha. Poin yang ke-9 yaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada Qada dan Qadar. Yang pertama yaitu qanaah dan kemuliaan diri. Seseorang akan beriman kepada Qadar mengetahui bahwa rezekinya telah tertuliskan dan bahwa ia tidak akan meninggal sebelum ia menerima sepenuhnya, juga bahwa rezeki itu tidak akan dicapai oleh semangatnya orang yang sangat berhasrat dan tidak dapat dicegah oleh kedengkian orang yang dengki. Yang kedua yaitu cita-cita yang tinggi. Maksud dari cita-cita yang tinggi adalah menganggap kecil apa yang bukan akhir dari perkara-perkara yang mulia, sedangkan cita-cita yang rendah adalah sebalikannya dari hal tersebut. Yang ketiga yaitu bertekad dan bersungguh-sungguh dalam berbagai hal. Orang yang beriman kepada Qadar, ia akan bersungguh-sungguh dari berbagai urusan, memanfaatkan peluang yang datang kepadanya dan sangat menginginkan segala kebaikan, baik akhirat maupun dunia. Sebab iman kepada Qadar mendorong kepada hal itu dan sama sekali tidak mendorong kepada kemalasan dan sedikit beramal. Poin yang terakhir yaitu poin yang ke-10 adalah hikmah orang yang beriman kepada Qada dan Qadar. Yang pertama yaitu banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada Qada dan Qadar apabila mendapatkan keberuntungan, maka ia akan bersyukur karena keberuntungan itu merupakan nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah, maka ia akan bersabar karena hal tersebut merupakan ujian. Yang kedua yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak beriman kepada Qada dan Qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Ia pun merasa dirinya hebat. Apabila mengalami kegagalan, itu mudah untuk berkeluh kesah dan berputus asa karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga yaitu bersifat optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang telah terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada Qada dan Qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan tersebut. Dan hikmah yang terakhir yaitu jiwanya tenang. Orang yang beriman kepada Qada dan Qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dan hidupnya sebab ia selalu merasa senang dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya.
Jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur, dan jika terkena musibah atau kegagalan, ia bersabar dan berusaha lagi. Baik dari materi yang telah saya sampaikan, saya membuka untuk 5 penanya, dan yang lain bisa menyanggah atau bisa menambahkan jawaban dari saya ataupun dari teman-teman. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.